3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sekarang giliran kakak ya. 2, 3, 4, 5. Yeay, kakak berhenti di Indonesia. Kakak mau bangun hotel ah. Kak, kalau misalnya kakak bisa beneran bangun hotel, kakak mau bangun di mana, Kak? Sepertinya sih di timur Indonesia. Soalnya menakjubkan banget. Oh iya, Pulau Padar, Labuan Bajo, dan Pulau Komodo ada di Indonesia Timur kan, Kak? Betul sekali, ada di Nusa Tenggara Timur. Hai kalian, Almeida, Jihan. Lagi ngomongin Nusa Tenggara Timur ya? Wow, pas banget. Kak Helga ke Labuan Bajo dan juga Pulau Komodo. Di sana selain pemandangannya indah banget, di sana juga ada rumah adat yang unik dan juga khas. Unik dan khasnya seperti apa sih, Kak, rumah adat NTT itu? Wah, unik banget. Mau tahu nama rumah adatnya? Ini adalah Baruniang. Rumah adat ini berada di Kampung Adat Werebo, Manggarai Barat, NTT. Tepatnya di Gunung Pocoroko. Dan yang ini namanya Saoria Tenda Bewa Moni Koanara. Rumah adat ini terdapat di Desa Koanara, Kelimutu, NTT. Struktur keduanya sedikit beda ya, Kak? Betul, mari kita simak bersama yuk. Rumah adat Baruniang bentuk atapnya seperti kon yang dibalik, yaitu kerucut menjulur ke bawah dan hampir menyentuh tanah. Strukturnya setinggi 5 lantai dengan tinggi sekitar 15 meter. Atap rumah adat Nusa Tenggara Timur ini diisi oleh daun lontar yang ditutupi ijuk atau ilalang dan kerangka atap yang terbuat dari bambu. Sedangkan pilar rumah menggunakan kayu worok, kayunya besar dan kuat. Keunikan lainnya, pembuatan rumah adat ini dibangun tanpa menggunakan paku, tetapi memakai tali rotan. Lain halnya dengan Baruniang, rumah adat Saoria Tenda Bewa Moni Koanara dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu rumah baku, rumah tinggal, dan lumbung padi. Rumah baku adalah rumah yang digunakan untuk menyimpan tulang belulang milik leluhur. Nah, jika kalian melihat salah satu rumah ada yang memiliki atap hingga menyentuh tanah, maka itulah rumah penyimpanan hasil panen sawah atau disebut juga lumbung padi. Lalu, jika kalian melihat ada kepala kerbau di depan pintu rumah, maka itulah yang disebut rumah tinggal. Menarik banget ya, Kak, rumah adat di Indonesia. Sampai ada yang memiliki 5 tingkat. Di Indonesia masih banyak loh rumah adatnya. Salah satunya dari Kalimantan Barat yang menarik perhatian juga. Wah, tingginya lebih dari 5 tingkat, Kak. Mirip pencakar langit dong. Almeida, bukan tingginya kali ini yang menarik perhatian, tapi panjang rumahnya yang unik dan juga khas. Hah? Gimana sih, Kak? Kok aku kurang paham? Konsep rumah panjang itu seperti apa, Kak? Jangan kaget ya, ini dia rumah panjang dari Kalimantan Barat. Wow, panjang banget. Rumah sepanjang dan sebesar ini dihuni banyak orang ya, Kak? Benar sekali, rumahnya panjang, bahkan di dalamnya terdapat beberapa keluarga dan muat ratusan orang loh. Panjangnya berapa meter sih, Kak? Dan dibuatnya dari kayu apa? Baiklah, untuk menjawab pertanyaan Almeida, kakak akan menjelaskan nih struktur bangunan rumah panjang. Sesuai namanya, rumah adat Kalimantan Barat ini memiliki bangunan yang cukup panjang hingga bisa mencapai lebih dari 100 meter. Lebarnya 6-7 meter. Dan konstruksi bangunannya disangga oleh tiang yang terbuat dari kayu dengan ketinggian sekitar 5-8 meter dari permukaan tanah. Tiang penyangga ini
sekaligus berfungsi untuk menghindari serangan binatang buas, bencana banjir, dan juga berperan untuk menjaga keselamatan keluarga dari serangan suku-suku lain dalam masyarakat Dayak. Rumah panjang memiliki tangga yang disebut hejot, yang jumlahnya harus ganjil. Material pembuatan tangga untuk rumah adat asal Kalimantan Barat ini menggunakan kayu ulin. Kalian tahu tidak? Kayu ulin terkenal sebagai kayu yang kokoh dan dapat bertahan hingga ratusan tahun loh. Sementara itu, lantai rumah panjang terbuat dari belahan bambu atau kayu-kayu belahan pinang yang kuat berbentuk bulat lurus. Untuk sekat dindingnya dibuat dengan menggunakan papan. Rumah panjang terbagi menjadi 4 ruangan, yaitu teras atau disebut juga ponte, ruang tamu atau samik, ruang keluarga, dan juga kamar tidur. Rumah panjang dari Kalimantan Barat ini memiliki filosofi sesuai dengan bentuk serta peruntukannya yang mendeskripsikan sifat kebersamaan dan toleransi antar anggota keluarga dan masyarakat suku Dayak. Maka dari itu, rumah panjang tidak hanya sekedar bangunan untuk berlindung saja, tetapi juga digunakan untuk kegiatan bermasyarakat, tempat pertemuan-pertemuan masyarakat, upacara adat, dan ritual-ritual adat suku Dayak. Bagian hulu rumah adat Kalimantan Barat harus searah dengan matahari terbit, sedangkan bagian hilir rumah harus searah dengan matahari terbenam. Hal tersebut melambangkan kerja keras dalam mengarungi kehidupan, mulai dari matahari terbit hingga matahari terbenam. Wah, terkagum-kagum deh Kak sama rumah adat yang ada di Indonesia. Bener Kak, mereka nggak asal bikin ya, semuanya dipikirin. Betul sekali, hebat banget ya Indonesia. Dari budayanya sampai ke rumah adatnya yang unik dan juga khas. Bahkan filosofinya sesuai dengan masyarakat dari daerah asalnya. Nah, supaya Jihan sama Almeida lebih banyak tahu tentang rumah adat di Indonesia, kakak kasih tahu satu lagi ya. Salah satunya dari Maluku Utara. Rumah adat apa Kak yang dari Maluku? Nah, perkenalkan rumah adat Sasadu dari Maluku Utara. Sasadu merupakan rumah adat suku bangsa Sahu di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, yang juga merupakan suku bangsa asli dan tertua yang ada di daerah tersebut. Rumah Sasadu menjadi tempat ritual adat, tempat pertemuan, menjamu tamu, acara-acara adat, dan lain-lainnya. Prinsip pembangunan rumah Sasadu ada 5, yaitu posisi teras harus rendah agar setiap orang yang masuk menundukkan kepala sebagai bentuk penghargaan terhadap orang yang berada di dalam rumah adat. Dalam rumah adat terdapat 4 tiang besar yang melambangkan 4 kesultanan. Setiap rumah adat memiliki panjang 7 waras atap yang melambangkan prosesi makan adat selama 7 hari 7 malam. Penggunaan anyaman daun sagu sebagai atap bertujuan agar orang yang berada di dalam rumah adat mendapatkan kesejukan. Setiap tali ijuk yang diikat di totora atau lata melambangkan bahwa walaupun berbeda-beda pendapat, mereka tetap dalam satu ikatan, satu persaudaraan. Sementara itu, berkaitan dengan arsitekturnya, rumah Sasadu dibangun dengan tidak memiliki pintu dan sisi-sisinya tidak memiliki dinding penutup. Ada 6 jalan masuk sekaligus jalan keluar. 2 jalan untuk perempuan, 2 jalan untuk laki-laki, dan 2 untuk para tamu. Gimana? Unik kan? Unik banget kan rumah Sasadu. Pasti hemat energi deh, karena nggak punya dinding. Berarti kan banyak aliran udara yang masuk. Jadi nggak panas deh, nggak perlu pasang AC kayak di rumah kita. Iya ya,
Benar juga kata kamu, Al. Nah, kita kan sudah menjelajah dan mengenal rumah adat di Indonesia. Gimana kalau kita buat permainan? Wah, main apa, Kak? Mau dong, Kak. Kakak mau buat kuis, selain buat hiburan dan juga bisa menguji pengetahuan kalian. Yuk main ya! Yuk. Yuk! Jay, tiba saatnya dalam kuis Giat Belajar. Sudah ada 2 peserta yang hebat dan cerdik bersama Kak Helga. Ada Jihan dan juga Almaeda. Tepuk tangan, Jay! Kuis permainan ini akan menguji pengetahuan adik-adik Kak Helga tentang rumah adat di Indonesia yang sudah kita bahas bersama. Siap? Siap. Kita masuk ke pertanyaan pertama ya. Pertanyaannya akan muncul di layar televisi. Oke, pertanyaan pertama. Rumah adat Baruniang dan Saoria Tenda Bewamoni berasal dari Almaeda. Provinsi Nusa Tenggara Timur. Betul! Yeay! 10 poin untuk Almaeda. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ayo Jihan, kejar-kejar. Pertanyaan kedua. Sebutkan rumah adat khas Maluku Utara. Jihan. Rumah adat Sasadu, Kak. Betul, 10 poin untuk Jihan, tepuk tangan. Yeay, kalian nilainya sudah seimbang nih, sama-sama 10 poin. Jihan 10, Almaeda 10. Pertanyaan berikutnya. Rumah tradisional suku Dayak yaitu... Rumah Panjang. Salah. Hah? Kok salah? Almaeda, dengarkan dulu pertanyaan dari Kak Helga sampai selesai, oke? Rumah tradisional suku Dayak yaitu Rumah Panjang. Berasal dari... Ya, Jihan. Kalimantan Barat, Kak. 10 poin untuk Jihan. Yeay, tepuk tangan. Nah, Almaeda, untuk pertanyaan berikutnya simak dulu ya. Pertanyaan yang Kak Helga bacakan sampai selesai, baru menjawab. Siap? Siap. Oke, lanjut ya. Babak pertama sudah selesai. Kita masuk ke babak kedua. Babak kedua adalah acak kata. Mulai pertanyaan pertama ya. Kata ini merupakan bahasa daerah untuk sebuah kata yang bermakna pijakan yang digunakan untuk menaiki rumah panjang. 1, 2, Jihan. Hejat, Kak. Betul, 10 poin untuk Jihan, tepuk tangan. Ayo, pertanyaan berikutnya Almaeda pasti bisa menjawab ya. Ayo Kak Helga, pertanyaan selanjutnya. Aku mesti duluan nih. Oke, Almaeda, Jihan, ke pertanyaan berikutnya. Silakan perhatikan layar televisi pertanyaannya. Bentuk unik dari rumah adat Baruniang adalah Almaeda. Kerucut. Betul. Yeay! Akhirnya pintar Almaeda. Jawabannya kerucut. 10 poin untuk Almaeda. Tepuk tangan. Yeay! Wah, kejar-kejaran nih kalian skornya. Kita lanjut yuk ke pertanyaan di babak ini. Ya, kita pertanyaan ketiga adalah kata ini merupakan acak kata dari nama suku yang membangun rumah khas di Halmahera Barat, Maluku Utara. Al. Suku Sahu. Bener dong, bener lah. Masa enggak sih? Iya. Benar. Tepuk tangan yuk untuk Almaeda yuk. 10 poin lagi untuk Almaeda ya. Skor di akhir babak kedua ini imbang sama.
30 poin untuk Jihan, 30 poin untuk Almaeda. Baiklah, kita lanjut ke babak berikutnya ya. Babak berikutnya, adik-adik menilai benar atau salah dari pernyataan yang Kak Helga bacakan. Siap? Siap. Oke, masuk ke pernyataan yang pertama. Rumah Sauria Tenda Bewa Monikoanara terdiri atas 3 jenis rumah. Pernyataan ini benar atau salah? Jihan. Betul Kak, ada 3 jenis rumah, yaitu rumah baku, rumah tinggal, dan lumbung padi Kak. Wah, keren Jihan. Betul, 10 poin. Tepuk tangan. Almaeda, untuk pernyataan berikutnya harus menjawab ya. Siap? Oke Kak, tenang. Aku kan mengumpulkan kekuatan superku. Wih. Lanjut ke pernyataan berikutnya ya. Rumah panjang dapat dihuni oleh beberapa keluarga dan memuat hingga ratusan orang. Dan memiliki filosofi yang mendeskripsikan sifat kebersamaan dan toleransi antar anggota keluarga dan masyarakat suku Dayak. Pernyataan ini benar atau salah? Kok pertanyaannya panjang banget sih Kak? Aku kan jadi bingung. Terus Almaeda bisa jawab nggak? Kalau nggak bisa jawab, kakak aja deh. Jangan dong, aku kan mau jawab. Pertanyaan tersebut benar. Betul, 10 poin untuk Almaeda. Tepuk tangan. Nilai kalian ternyata sama. Nah, supaya menjadi penentu siapa yang memenangkan kuis ini, kita lanjut ke pernyataan berikutnya. Simak ya. Baik, keunikan lain dari rumah panjang, selain dibangun tanpa dinding pada sisi-sisinya, juga sengaja dibuat posisi teras yang harus rendah agar setiap orang yang masuk menundukkan kepala sebagai bentuk penghargaan terhadap orang yang berada di dalam rumah adat. Benar atau salah? Jihan? Benar. Tapi Salah dong, ini kan bukan rumah panjang, tapi keunikan rumah adat sesadu. Betul, 10 poin untuk Almaeda. Tepuk tangan. Jihan, jangan terkecoh dong. Almaeda jadi menjawab deh. Berarti sudah tahu kan pemenangnya Almaeda. Tepuk tangan lagi, yuk. Ore, sekali-kali menang dari Kak Jihan asik juga ya. jangan sombong dulu. Kuis nanti pasti aku yang menang. Sudah adik-adik Kak Helga. Karena adik-adik ini pintar sekali menjawab pertanyaan dari kakak. Kakak punya hadiah. Untuk yang menang dapat 3 box es krim. Dan yang kalah 1 box es krim. Tapi harus habiskan ya. Ayo. Kalau gitu kakak mau beli es krim dulu. Yuk, siapa yang mau ikut Kak Helga?